Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugra Pratama dengan NIM 2305 1204 097 dari kelas TIC dengan DPL Bapak Agus Prianto. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait ini proyek saya selama matang, yaitu implementasi keamanan SIM magang dan analisis SAST, Static Application Security Testing, dan Dynamic Application Security Testing, serta simulasi penetration testing pada sistem informasi magang atau SIM magang dari Bapabila 3 Malang. Nah, urgensi dan latar belakang dari proyek ini adalah berkaitan dengan transformasi SPBE tahun 2025 dan menjadi PEMDI pada tahun ini atau pemerintahan digital, di mana keamanan data ini menjadi keamanan data di sektor pemerintahan ini menjadi prioritas strategis nasional cyber, di mana banyaknya tingkat risiko kebocoran data pada tahun sebelumnya. Kemudian juga Bapolri 3 Malang ini mengelola volume data yang tinggi dan juga sistem monitoring dan keaksifan membutuhkan audit ketat secara preventif. Kemudian karena website SIM magang yang sekarang itu masih menggunakan sistem WordPress, di mana platform ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu lemah dari fungsionalitas custom dan risiko eksekusi malware yang tinggi. Kemudian validasi keamanan yang sangat krusial sebelum sistem baru dirilis penuh ke jaringan publik. Nah, berikutnya yaitu rumusan masalah utama, yaitu apa itu SAST ya, dan bagaimana mengimplementasikannya, dengan tools apa, pada website apa, websitenya itu SIM magang, tools yang akan digunakan adalah SIMgrade. Kemudian Dynamic Application Testing, yaitu bagaimana melakukan pengujian pada saat sebuah website itu sedang runtime, tetapi dalam lingkungan yang terbatas. Kita setting itu menggunakan simulasi agar tidak mengganggu server produksi yang sedang berjalan. Kemudian jaringan simulasi pentest ini sebagai wadah untuk melakukan manual pentest dan juga DAST sebelumnya. Nah, kemudian profil dan tentang Bapolri sendiri. Bapolri itu adalah kepanjangan dari memiliki tugas, yaitu sebagai kepanjangan tangan dari Gubernur Jatim. Kemudian juga tata kelola informasi sensitif, dan tantangan dari Bapolri sendiri yaitu komitmen dari DevSecOps atau Development, Security, dan Operation. Itu. Dan 3 pilar teknologi pengujiannya yaitu SST menggunakan tools SIMgrade, DST menggunakan tools OASAP dan Nikto. Kemudian untuk virtual lab sendiri menggunakan GNS3. Dengan temanya untuk tahap pertama yaitu inisiasi, kemudian migrasi SIM magang dari WordPress ke versi keduanya, yaitu menggunakan Laravel dan Filament. Kemudian di tahap ketiga itu waktunya untuk melakukan DAST runtime, dan tahap keempat itu waktunya pentest dan simulasi lab. Nah, hasil migrasi aplikasi dari SIM magang sendiri yaitu seperti ini kurang lebih gambaran websitenya. Kemudian setelah dilakukan SAT, ya, dapat beberapa bukan kadaluarsa, tapi beberapa celah pada versi library yang sebelumnya, yang sekarang sudah lebih baru, itu sudah diperbaiki. Itu. Kemudian ada audit dependensi, itu juga SCA ya. Itu juga mendeteksi ada kerentanan juga. Kemudian untuk analisis kerentanan jaringan sendiri, ketika sudah digunakan tools WhatsApp, ternyata ada tingkat risiko tinggi, yaitu di SQL injection. Kemudian ketika menggunakan Nikto, ada internal IP address leak, ya, kebocoran IP internal. Kemudian dari WhatsApp sendiri ada dengan tingkat risiko medium, yaitu XSRF ya, dan ada juga konteks security policy yang tidak not set atau tidak dibatasi. Nah, kemudian untuk topologi simulasi jaringan sendiri, yaitu saya menggunakan multi-tier arsitektur lab, di mana saya membagi menjadi 3 zona, yaitu public zone. Dan di sini tempatnya attacker dan tempat di mana orang-orang itu bisa mengakses website di dunia nyata seperti itu. Kemudian demilitarized zone ini adalah bagian dari server deploy dari web SIM magang, dan ini internal zone adalah bagian database dari SIM magang, jadi terpisah. Nah, kemudian relevansi dengan konversi SKS dari cybersecurity dan mini project yang saya lakukan, yaitu dari teknologi blockchain sendiri, yaitu pengimplementasian pilar kriptografik dan password hashing.
pada Laravel 12. Kemudian teknologi jaringan dari kami sendiri, itu saya melakukan simulasi pengamanan Virus Gateway Mikrotik di KNS3 untuk memitigasi serangan lateral dari WiFi ke publik. Kemudian desain manajemen jaringan sendiri, yaitu membuat konfigurasi arsitektur jaringan multi-tier terisolasi, virtualisasi dan komputasi awan ini, penerapan kontainerisasi Docker ya untuk deployment aplikasi magang. Jadi aplikasi magang sudah ada di Docker dan tinggal di pull saja ke server si magang dan database yang ada di KNS3. Kemudian komputasi paralel, yaitu saya melakukan optimasi pemindahan multithread pada engine SendGrid dan sintaks kode Laravel ya, tadi menggunakan SendGrid dan juga CA ya, dan perencanaan dan evaluasi program, yaitu penyusunan indikator keberhasilan, blueprint simulasi pentest, draft vulnerability assessment report, dan lain sebagainya. Kemudian berikut ini adalah lampiran dokumentasi. Di sini ada link yang menuju Google Drive yang berisi dokumen-dokumen bukti dari SAST, DAST, dan blueprint simulasi jaringan. Oke, kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi atau demonstrasi dari setting topologi jaringan, DAST, SAST, dan lain sebagainya. Baik, nah berikut ini merupakan topologi yang saya gunakan untuk mensimulasikan Dynamic Application Security Testing menggunakan OWASP dan juga Penetration Testing di lingkungan yang terkontrol dan terbatas. Menggunakan GNS3 sebagai simulatornya. Nah, kemudian di sini untuk topologinya sendiri saya menggunakan satu mikrotik yang terhubung ke internet. Kemudian di bawahnya akan ada 3 switch, yang dimana switch pertama itu akan terhubung ke Windows 7, PC Windows 7 dan Kali Linux sebagai taker. Kemudian di switch 2 itu sebagai server untuk web si magangnya, dan juga untuk di switch 3 itu adalah server untuk database-nya. Dan di sini switch 1 itu adalah bagian dari public zone atau zona publik, di mana di sini akan tempat orang-orang bisa mengakses website si magang yang ada di demilitarized zone atau zona terbatas. Kemudian internal zone ini sebagai daerah yang terbatas saja yang hanya bisa diakses oleh web si magang. Tuh, sebagai penyimpanan data dari web si magang dan juga tempat data-data yang akan ditampilkan oleh website si magang. Nah, kemudian di Ether 1 atau di switch 1 ini di setting untuk IP 192.168.1.1. Kemudian untuk Windows untuk PC pertama atau PC Windows menggunakan .50, 1.50 dan Kali Linux menggunakan 1.51. Kemudian di switch 2 saya menggunakan jaringan 172 untuk membedakan 172.16.1.1. Kemudian untuk IP dari si servernya sendiri itu adalah 1.100. Dan untuk bagian switch 3 itu saya menggunakan network 192.168.2.1, dan untuk IP untuk server database sendiri yaitu 2.200. Kemudian untuk settingannya sendiri, nah sebagai berikut. Untuk pertama-tama saya mengatur dulu interestnya. Ya, di sini tadi seperti yang sudah saya sebutkan di Ether 2. Di Ether 2 itu di setting. Oke, nah ini Ether 1, ini Ether 1 adalah yang terhubung ke internet. Kemudian untuk Ether 2 ini untuk bagian yang terhubung ke switch pertama ya, bagian public zone. Untuk yang Ether 3 ini demilitarized zone, dan untuk Ether 4 ini adalah internal zone. Kemudian saya sempat mengatur DHCP client terlebih dahulu untuk men-setting database server, kemudian juga untuk server websitenya sendiri, dan juga untuk menginstal WhatsApp dan juga testing jaringan. Kemudian di sini untuk ada firewall juga yang nantinya akan berkelanjutan juga untuk berikutnya. Kemudian nah berikutnya Kali Linux sendiri yang saya gunakan sebagai PC attacker. PC attacker dan juga PC untuk security testing. Di sini saya menggunakan OWASP yang utama, yaitu untuk men-scanning secara keseluruhan dari si website si magang.
Nah, baik, berikut ini adalah website dari Simagang sendiri yang sudah dikembangkan dan yang menjadi target untuk dilakukan Dynamic Application Security Testing atau DAST dan juga security testing lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian dia juga ada bagian admin. Ya, kurang lebih seperti ini untuk website yang dilakukan DAST. Nah, kemudian karena data-data ini tersimpan di database, nah, setelah kita kembali lagi ke topologi yang sebelumnya, nah, bisa dilihat bahwa database itu berada di internal zone, di mana itu bagian yang seharusnya tidak bisa diakses oleh zona publik, terutama secara langsung ya. Nah, di Kali Linux ini, saya bisa mengakses secara langsung, karena belum ada pembatasan secara dari mikrotiknya, sehingga saya masih bisa melihat ataupun kalau di dunia nyata uh, attacker ataupun bukan attacker yang tahu URL dari database itu bisa langsung mengakses database dari suatu website. Nah, kalau di sini studi kasusnya adalah web Simagang itu sendiri. Nah, di sini ya saya tinggal menggunakan MySQL Minha, kemudian IP dari si database langsung, kemudian saya akan mengambil root, dan kalau tahu passwordnya itu bisa langsung mengakses database-nya seperti ini. Nah, ini langsung bisa ketahuan di di server database itu ada apa saja. Nah, ini database si magang. Nah, kemudian tinggal use db si magang dan bisa ketahuan bahwa nah di sini ada data apa saja, email. Oke, misalkan kita ingin melihat tabel apa saja yang ada di database ini. Tinggal show tables. Oke. Nah, langsung terlihat semua tabel uh, yang ada di database magang. Nah, kita mau akses okay. ID, name, email from intern. Nah, di sini ya, untuk sederhananya kita bisa melihat ID ya.
karena kita tahu bahwa di database sudah ada ID-nya. Nah, ID ini kan juga cukup penting ya. Intinya ketika publik bisa mengakses database itu cukup hal yang sangat-sangat fatal untuk sebuah sistem. Nah, lalu bagaimana cara untuk membatasi ini? Kita akan kembali ke Windows ya, karena kita akan mengakses kembali si routernya atau mikrotiknya. Nah, di sini kita akan ke firewall, kemudian nah tadi kita NAT ini sebenarnya untuk kalau kita keluar ke jaringan internet. Nah, untuk saat ini karena semua setup sudah selesai, jadi akan saya matikan saja. Nah, kemudian kita ke filter tools. Nah, di sini kita akan setting supaya dia tidak bisa bagian public zone itu tidak bisa mengakses ke bagian internal atau database itu, mau database ataupun ya database sih, terutama sih database, karena di sini kita akan memfokuskan di database-nya. Database-nya itu 200, ini adalah IP dari si harusnya 1.0 karena address-nya dari si public zone. Nah, kemudian destination-nya baru 268.0. Selesai. Ini di actionnya akan kita buat drop. Nah, seharusnya ketika PC Kali Linux mengakses MySQL itu tidak bisa, karena ini sudah apapun jaringan yang dari 168.1.0 ke 168.2.0 itu akan di drop atau di bahasa gampangnya diblokir lah begitu. Oke, kita balik lagi ke PC Kali Linux. Oke, aman. Nah, kita lanjut di sini. So, kita mau akses lagi tadi. Nah, tidak bisa karena akses ke IP address tersebut sudah diblokir. Jadi tidak bisa sama sekali mengaksesnya seperti itu. Ya, ini untuk simulasi untuk kondisi di lingkungan produksi secara nyata. Nah, tidak bisa nih. Nah, kita coba sesi baru. Ini. Soalnya tidak bisa diakses. Di situ. Nah, yang tadi juga sama. Kurang lebih seperti itu untuk pembatasan jaringannya. Nah, berikut ini. Kemudian di sini juga saya masih bisa mengakses dari internal zone atau database si magang, yang dimana seharusnya ini tidak bisa karena public zone itu harusnya dibatasi untuk mengakses bagian-bagian
krusial seperti database itu. Nah, ini nanti akan ada settingan sendiri di uh, Mikrotik. Saat ini saya jelaskan dulu bagian WhatsApp. Di sini WhatsApp ini nantinya kita akan memasukkan saja URL yang digunakan untuk website si magang itu hosting. Kalau di sini kan karena lingkungan terbatas ya, kita hanya perlu menginputkan IP-nya saja, IP dari server si magang yaitu 172.16.1.1. Nah, kemudian kita bisa langsung teks saja. Tekan di ya. Oh, oke, berarti pas 100. Oke. Nah, ini sedang berjalan. Dia sedang men-scanning. Nah, kemudian untuk melihat untuk melihat bagian ini ada caranya. Sedikit melek. Oke, sebentar kita berhentikan dulu. Kurang lebih untuk scanning ya seperti itu. Nah, ini adalah apa saja yang akan dilakukan oleh si WhatsApp sebagai tool scanning ya. Ini akan men-scanning dari berbagai macam, dari proses scripting, CSS, ada SQL injection juga, Java injection dan lain sebagainya. Nanti kita start langsung ke scanning semuanya, dan nanti akan menghasilkan suatu report yang nantinya bisa kita jadikan acuan bahwa apakah si website ini sudah lolos security testing atau masih perlu diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian di Kali Linux ini sendiri saya gunakan untuk mengakses website si magang seperti berikut ini. Yang sudah bisa berhasil diakses ya dengan IP address, yaitu IP dari si server web si magang, kemudian port 8000. Nah, kemudian karena di sini database masih kosong, jadi datanya masih belum ada sama sekali. Gitu. Oke. Berikutnya untuk web server sendiri sebenarnya sudah tersetting dengan baik. Untuk ini settingan dari web si magang, saya menggunakan Ubuntu server dan juga Docker. Untuk database pun juga sama menggunakan Docker, menggunakan MySQL. Jadi website dari si magang itu saya masukkan ke Docker, saya containerize, kemudian tinggal diambil saja dari Docker Hub di Ubuntu server, sehingga mencerminkan bagaimana lingkungan produksi yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian sama untuk DB MySQL juga sama. Nah, berikutnya kita akan lanjut untuk sedikit mencoba WhatsApp. Sebenarnya cukup mudah ya, karena itu hanya tools ya. Jadi tidak terlalu rumit untuk menggunakannya. Yang tadi sudah saya bilang sebelumnya, kita tinggal masukkan saja URL untuk di attack-nya. Kemudian kita bisa pilih menggunakan inject spider atau tidak, kemudian kita langsung attack. Nah, di bawah sini untuk memantau progresnya. Dan karena ini cukup lama, jadi bisa kita tinggal terlebih dahulu. Kurang lebih untuk website si magang ini sendiri, karena cukup banyak fiturnya, jadi kurang lebih ya hampir 6 jam untuk scanningnya. Jadi selagi scanning kita bisa melakukan yang lainnya, yaitu static application security testing, di mana itu cukup di lingkungan pengembangan sendiri atau di laptop kita sendiri. Kemudian kita bisa menggunakan tools seperti
SameGraph ataupun Composer Audit seperti itu. Nah, ini contohnya ini sudah mulai jalan ya. Kita bisa memantaunya dengan ini. Nah, di sini akan tampilkan apa saja yang di scanning, kemudian level kerentanannya seperti apa, progresnya seperti apa, ada waktunya, dan di sini ada seperti frekuensi scanning seperti itu. Nah, semuanya hampir dicek, ya, ENV, HT access, dan segala macamnya yang perlu dicek untuk memastikan keamanan dari sebuah aplikasi. Itu. Nah, baik, kurang lebih ini untuk DAST sendiri yang sudah setengah jalan ya. Nah, di mana setiap dilakukan pengecekan, yang dilakukan scanning, di sini ada frekuensi atau iterasiannya. Nah, di sini yang statusnya dilewati, dan masih cukup banyak yang perlu dicek. Itu. Nah, oke, ya setelah beberapa scanning ya kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan mengeluarkan sebuah report bentuk HTML, di mana di sini ada keterangan uh, reportnya seperti apa, rangkumannya, dan beberapa level kerentanan ya. Itu harus dijelaskan ya. Ini tadi port, IP address dari web Simagang di server yang sudah kita buat di GNS3. Sini dipetakan juga bagaimana sebaran kerentanan dari Simagang. Nah, di sini. Nah, height ada yang satu, medium ada 4, low ada 7, dan bersifat uh, low-nya itu hanya sebuah informasi aja. Nah, dari apa aja yang dari contohnya level tinggi itu di SQL injection, kalau di medium ada overflow, CSP, missing article checking, dan source integrated missing. Terus kalau low ya static cookie dan model application seperti itu. Nah, di sini dirinci juga ya, itu. Nah, ini seperti ini SQL injection di mana di filter divisi ya, di bagian filter ya kurang lebih seperti itu hasil dari scanningnya ya. Jadi sudah cukup rapi dari toolsnya sendiri, sehingga kita hanya perlu uh, mencari informasi terkait hal ini saja. Baik, kita akan lanjut ke SCA dan SAST. Ya, kita bisa langsung komposer audit. Oke, mulai berjalan. So, komposer audit sendiri ini fungsi untuk mengecek apakah ada uh, package-package yang sudah usang ataupun yang rentan dan perlu diupdate. Nah, itu fungsinya komposer audit seperti itu. Lebih tepatnya sebutannya STA atau scan komponen analis. Software composition analysis. Ya. Oke, sudah ini bisa kita kopas langsung, uh, kita masukkan ke AI ataupun apapun itu yang nantinya bisa lebih mempermudah untuk mengetahui maksud dari apa ini package. Nah, kalau secara mudahnya nih menggambarkan package apa ya, kemudian untuk level kerentanannya seperti apa,
ini apa, seperti itu. Kita akan lanjut ke SAST, yaitu Static Application Security Testing. Oke, tinggal menjalankannya dari Docker. Kita akan menggunakan tools yaitu SameGrep. Oke, selanjutnya kita akan mencoba manual testing, yaitu IDOR dulu mungkin ya, Insecure Direct Object Reference. Oke, nah, kita akan masuk ke sebagai admin, kemudian kita akan membuka misalkan kita akan coba IDOR, misalkan data dari salah satu peserta magang. Sebenarnya bukan salah satu. Jadi secara teori IDOR itu dari ID itu kita kan ID-nya berupa integer atau angka gitu. Nah, kita bisa mengubahnya di sini. Misalkan di AQ. Nah, IDOR itu seperti itu. Jadi kita menebak-nebak dari paling gampangnya si ID, karena ID itu biasanya berupa urutan. Nah, tapi karena di sini kita menggunakan metode random karakter untuk ID-nya, jadinya tiap data peserta magang itu berbeda-beda. Jadi tidak akan semudah itu untuk diubah datanya atau diketahui data orang lain. Misalkan ini dia Wijayanti, oh, bawahnya misalkan JWF kalau soal urutan ya. Berarti datanya siapa? Gitu. Nah, cuman kan dengan metode ini jadinya tidak mudah diketahui. Jadi untuk IDOR sebenarnya sudah aman. Oke, mungkin kita coba ini kita lihat. Nah, ini beda lagi. Misalnya kita coba langsung buat tadi JWE ya. Nah, ini bisa diakses, tapi karena ini sudah diketahui, sedangkan jika belum diketahui itu akan cukup sulit, terutama jika ininya semakin banyak, mungkin 4 atau 6 itu udah cukup sulit. Untuk 3 medium lah, medium ke low hingga medium seperti itu. Jadi bisa dikategorikan ini sebenarnya aman, cuman masih bisa untuk diperbaiki. Kemudian untuk XSS cross site scripting kita akan coba. Ini cukup bisa sebenarnya. Misalkan kita script.
Oke, kita akan simpan programnya. Maka bisa, dan harusnya kalau ini berhasil terinjeksi, dia akan muncul sebuah alert di sini, yaitu tulisan si magang. Oke, ini tidak aman karena ternyata file inputnya bisa seperti ini. Nah, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Oke, untuk itu berarti perlu perbaikan sebenarnya, tidak masalah. Karena ini bisa, berarti di inputan formulanya kemudian juga bisa. Jadi perlu diperbaiki lagi. Kemudian kita akan coba bypass otorisasi. Kayak gini. Oh, yang gini. Nah, kita masuk ke halaman edit. Coba. Kemudian kita Nah, ternyata bisa. Berarti ini juga perlu diperbaiki. Karena seharusnya ketika seperti akses, karena ini ya. Oke, bisa dimasukkan catatan terlebih dahulu. Kurang lebih untuk simulasi manual pentestnya seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi saya terkait mini project saya selama magang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.